they've been Provide evidence so the studio can start a trial. What you mean to do, man? Beat up some pirate kids? Nope. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul Bonus Trip 2025. Oke, tidak usah banyak fafifu di awal bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Marshall yang kala itu sedang mengejar seseorang. Diberitahu kalau Marshall ini merupakan agen FBI sedangkan orang yang dikejarnya merupakan perampok minimarket. Setelah cukup lama kejar-kejaran, orang itu mendatangi beberapa temannya, sedangkan Marshall hanya seorang diri. Mau tidak mau, pada akhirnya Marshall harus melawan mereka semua. Marshall yang bukan orang sembarangan, ia pun berhasil menumbangkan mereka dengan mudah. Setelah itu, Marshall kembali ke kantor untuk memberi laporan kepada ketua FBI. Namun di sini Marshall malah mendapat omelan karena semua orang yang dihajarnya tadi hanyalah aktor film yang sedang melakukan syuting. Artinya orang yang tadi dikejar Marshall bukanlah perampok sungguhan, melainkan hanya sedang syuting film. I've got a way that you can make this all up to the DA stopped the green dust problem. Yes, sir. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Demetrius yang kala itu sedang membuat video. Diberitahu kalau Demetrius adalah anggota DEA, namun sebagai sampingan ia gemar membuat video untuk diupload ke YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. That's right, baby. Selesai membuat video, Demetrius dihubungi oleh temannya yang meminta agar merapat karena mereka sedang melakukan misi penggerebekan barang haram. Tanpa menunggu lama, Demetrius langsung tancap gas untuk mendatangi temannya itu. Setibanya di sana, Demetrius segera membantu si teman yang tengah terlibat aksi tembak-tembakan dengan para mafia barang haram. Namun di tengah peperangan, Demetrius masih sempat-sempatnya membuat video untuk keperluan media sosialnya. Tak berselang lama, datanglah bantuan yang membuat para mafia barang haram itu akhirnya berhasil dilumpuhkan. We did it, man. Keesokan harinya, adegan berpindah kepada Marshall yang dipanggil oleh ketua FBI. Di sini, si ketua FBI menjelaskan kalau ia akan memberikan sebuah misi kepada Marshall. Namun misi itu bukan di Amerika, melainkan di Hungaria. Marshall diperintah untuk menyelidiki salah satu universitas di sana yang dicurigai telah memproduksi barang haram. Dalam misinya nanti, Marshall juga akan ditemani oleh salah satu anggota DEA yang katanya sudah berpengalaman. Tak lama datanglah partner baru Marshall yang ternyata itu adalah Demetrius. I've never had a partner before. Demetrius. Marshall. Okay. Kemudian si ketua FBI menjelaskan jika di sana Marshall dan Demetrius akan ditemani juga oleh tour guide wanita bernama Maya yang merupakan warga lokal Hungaria. Dirasa telah mengerti dengan misinya, Marshall dan Demetrius pun segera terbang ke Hungaria. Okay, now that you two are friends, I need to send the both of you to Hungary.
Singkat cerita, Marshall beserta Demetrius telah sampai di Hungaria dan langsung dijemput oleh Maya ini orangnya. Hari itu juga Maya langsung membawa mereka berdua ke universitas yang dimaksud, yaitu universitas yang diduga memproduksi barang haram. Our own copyright case then? And it's mainly office work. You're spiritual too. Yes, I am. Setibanya di sana, Marshall dan Demetrius mulai melakukan penyidikan. Namun sayang, mereka tak menemukan apapun tentang tuduhan pembuatan barang haram itu. Alhasil, Marshall dan Demetrius mengajak Maya untuk makan siang dulu, mengingat dari pagi mereka belum makan. Besides the IT. Saat mereka makan siang, Marshall sempat bertanya apakah Maya sudah sering bekerja dengan FBI. Dan Maya menjawab tidak karena baru kali ini ia bekerja dengan FBI. He was hungry. Hey man, I'm hungry. And hungry. Malam harinya terlihat Demetrius dan Marshall yang beristirahat di salah satu motel. Mereka berdua yang masih penasaran dengan universitas itu akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya lagi. Di tengah perjalanan, Demetrius meminta tolong kepada Marshall agar memvideokan dirinya karena dari pagi ia belum upload ke media sosial. Ketika sedang asik membuat konten, tak sengaja Marshall melihat sekelompok remaja yang sedang berpesta miras. Di sini, Marshall mencoba memperingati mereka agar membuang minumannya sekarang. Namun, salah satu dari mereka tidak terima hingga terjadilah aksi baku hantam. Tentu pertarungan itu dimenangkan oleh Marshall dan setelahnya ia mengajak Demetrius agar kembali ke motel saja. Di hari selanjutnya terlihat Marshall, Demetrius, dan Maya yang sedang berpura-pura menonton bioskop di universitas itu. Saat sedang asik menonton, Marshall mendengar percakapan dua pria di belakangnya yang membahas penculikan seorang gadis. Merasa curiga dengan dua orang tersebut, Marshall pun memutuskan untuk membuntuti mereka. Setelah cukup lama diikuti, kedua pria itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun saat Marshall akan masuk juga, ia malah dihadang oleh dua penjaga yang ada di situ dan langsung mengusirnya keluar. 30 menit kemudian, Marshall menceritakan tentang kejadian barusan kepada Demetrius dan juga Maya. Marshall sangat yakin kalau kedua pria tadi pasti ada kaitannya dengan penculikan seorang gadis yang sebelumnya mereka bahas saat menonton bioskop. Patients 16 dying. I mean, the university, they have to know who's putting these screenings on, right? Now you thinking, my man, okay. Di waktu yang sama, Maya menceritakan kalau sebenarnya di wilayah ini memang tidak aman. Banyak sekali orang yang hilang mendadak, termasuk ayah Maya sendiri, hilang 3 bulan lalu dan sampai sekarang belum diketemukan. What are you talking about? My dad, he's Mendengar itu semua, Marshall segera menghubungi ketua FBI lalu meminta izin karena ia akan menyelidiki kasus hilangnya orang-orang di kota ini. Akan tetapi, si ketua FBI tidak memberi izin karena tugas Marshall di sana bukan mencari orang hilang, melainkan menyelidiki universitas yang diduga memproduksi barang haram. Stop messing with the homeless and no, I understand. Marshall yang kasihan kepada Maya, ia malah berbohong dengan mengatakan kalau si ketua FBI telah memberi izin. Sehingga mulai sekarang mereka bisa menangani kasus hilangnya ayah Maya termasuk kasus penculikan lainnya. What time is it back in Los Angeles? Di hari berikutnya memperlihatkan dua pria yang sebelumnya Marshall buntuti kini mendatangi bosnya yang bernama Manuel. Ternyata kecurigaan Marshall selama ini benar sebab kedua orang itulah pelaku yang sering melakukan penculikan atas perintah Manuel. Diberitahu kalau Manuel ini merupakan bos mafia paling kejam di Hungaria dan ia memiliki bisnis penjualan dalam. Kemudian mereka meminta izin kalau mulai sekarang mereka ingin berhenti bekerja untuk Manuel. Manuel yang tidak terima malah menuduh kedua orang tersebut sebagai pengkhianat hingga tanpa ragu Manuel pun langsung menghabisi mereka. Di sisi lain memperlihatkan Marshall, Demetrius, dan Maya yang sedang ngopi di salah satu kafe. Di
Di sini mereka membahas tentang bagaimana caranya agar mereka dapat menguak kasus hilangnya ayah Maya. So he wasn't just randomly picked up from the park. Talk to that Japanese lady, what she say? Kemudian Maya bercerita jika terakhir kali ayahnya terlihat yaitu di depan museum yang tak jauh dari tempat ini. Alhasil Marshall berasumsi kalau para penculik itu pasti selalu mencari targetnya di dekat museum. Oleh karena itulah, Marshall meminta Demetrius agar menyamar jadi gelandangan yang tidur di taman depan museum. Sementara Marshall dan Maya akan standby di dalam mobil untuk memantau pergerakan para penculik tersebut. But you should hear her surname. You know I'm DEA, right? Pretend I'm homeless. What do you mean? Just go in. Malam harinya, Marshall dan Maya mulai melakukan aksinya untuk menjebak para penculik dengan mengandalkan Demetrius sebagai umpan. Sebelum pergi ke taman dekat museum, Maya memasangkan dulu Demetrius jam tangan yang dapat terhubung dengan kacamata canggihnya. Sehingga apabila Demetrius benar-benar diculik, mereka akan mudah mengetahui lokasinya lewat GPS. Peace. Catch you on the flip side. Singkatnya, telah berjam-jam mereka menunggu, namun Demetrius masih tidur pulas di kursi taman dan tidak ada yang menculiknya. Karena waktu sudah sangat malam, Maya dan Marshall pun malah tak sengaja tertidur di dalam mobil. Selang beberapa saat, Marshall terbangun karena Demetrius menghubunginya. Di sini Demetrius memberitahu kalau baru saja ada satu mobil van yang berputar di sekitaran wilayah taman. Demetrius curiga kalau mobil itu adalah mobil penculik hingga sebaiknya Marshall tanyakan kepada Maya. Namun saat akan bertanya kepada Maya, Maya sudah tidak ada di dalam mobil. Seketika Marshall menjadi panik karena ia takut kalau penculik yang sedang mereka incar malah menculik Maya. Tak lama Demetrius kembali ke mobil sambil membawa ponsel milik Maya. Artinya memang benar kalau Maya telah diculik oleh mobil van yang tadi berkeliling. Demetrius langsung menyalahkan Marshall karena malah tertidur saat bertugas. Marshall meminta Demetrius agar tenang karena mereka dapat melacak Maya dari kacamata canggihnya. Menurut informasi dari GPS, Maya sedang berada di salah satu pom bensin berjarak 2 km. Sialnya saat mereka akan menyusul, kunci mobil mereka malah dibawa oleh Maya sehingga Marshall dan Demetrius harus berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Demetrius mencoba menghentikan sebuah mobil yang melintas, namun malah inilah yang terjadi. Beruntung Demetrius tak kenapa-napa hingga ia dan Marshall langsung mengambil mobil itu lalu bergegas pergi. Baru saja berjalan beberapa meter, Marshall tersadar kalau mobilnya sedang dibuntuti oleh mobil hitam. Alhasil Marshall meminta Demetrius agar menambah kecepatannya, lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. He's got a gun. Saat kejar-kejaran masih berlangsung, Marshall dihubungi oleh ketua FBI yang bertanya kenapa Demetrius dan Marshall menjalankan mobil begitu cepat. Sontak Marshall terkejut dan balik bertanya dari manakah si ketua FBI tahu semua itu. Si ketua FBI menjawab bukan hanya dirinya yang tahu, melainkan seluruh FBI dan kepolisian Amerika. Sebab rupanya Demetrius dari tadi sedang melakukan live video. Pada akhirnya Marshall jujur kalau sebenarnya mereka tidak menjalankan misi dari si ketua FBI, melainkan sedang menyelidiki kasus penculikan ayah Maya dan sekarang Maya juga malah ikutan diculik. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, si ketua FBI langsung membebas tugaskan mereka karena dianggap tidak menuruti perintah. Setelah panggilan itu dimatikan, Demetrius akhirnya berhasil lolos dari kejaran mobil hitam yang mengejarnya tadi. Setelah keadaan sedikit tenang, barulah Marshall menceritakan kepada Demetrius kalau mereka berdua baru saja dibebas tugaskan. Sontak Demetrius menjadi kaget dan bertanya memang apa kesalahan mereka. Marshall menjawab jika semua ini gara-gara Demetrius yang selalu mengupload dan menyiarkan video tentang kegiatan sehari-hari mereka. Selang beberapa saat, Demetrius menghentikan mobilnya untuk menepi sejenak, tapi tiba-tiba
Ternyata itu adalah mobil hitam yang mengejar mereka sedari tadi. Beruntung Marshall dan Demetrius tidak kenapa-napa, lalu Marshall memutuskan untuk keluar dari mobil. Di waktu yang sama keluar juga seseorang dari mobil hitam yang diketahui dia adalah salah satu anak buah Manuel, si bos mafia. Hingga pada akhirnya terjadilah perduelan antara Marshall dan orang tersebut. Setelah Marshall berhasil menghabisi orang itu, Demetrius pun keluar dari mobil lalu mengambil ponsel orang itu. Marshall sangat yakin kalau orang ini pasti bagian dari kelompok para penculik yang sekarang membawa Maya. Kemudian mereka berdua meneruskan perjalanan untuk mengejar Maya dengan mengandalkan GPS yang masih terhubung. Adegan berpindah kepada Maya yang rupanya sedang disandra di dalam mobil van. Tanpa disangka, Maya dapat melepaskan ikatan di tangannya lalu melumpuhkan satu penjaga. Kemudian Maya menghubungi Marshall menggunakan kacamata canggihnya untuk memberitahu kalau sekarang ia sedang disekap di dalam mobil van. Marshall meminta Maya agar tenang karena sebentar lagi ia pasti akan segera datang. Namun saat Maya mencoba keluar, malah inilah yang terjadi. 10 menit kemudian, Marshall dan Demetrius sampai di pom bensin sesuai dengan arahan dari GPS. Namun di situ mereka tidak menemukan mobil van seperti apa yang dikatakan Maya. Tak lama Demetrius berhasil menemukan kacamata canggih Maya di lantai dan sekarang mereka sadar kalau Maya telah ditangkap lagi. Bersamaan dengan itu, Marshall teringat kalau mereka mempunyai ponsel milik pria yang tadi mengejarnya. Saat ponsel itu dibuka, ternyata terdapat lokasi yang bertitik di pelabuhan, namun jaraknya 475 km sehingga tak mungkin menempuh jarak sejauh itu menggunakan mobil. Pada akhirnya, Marshall dan Demetrius memutuskan untuk menaiki kereta api karena kebetulan stasiun tak jauh dari tempat ini. Di tengah perjalanan, Demetrius bercerita kalau sebenarnya di kota ini ia mempunyai kenalan seorang polwan. Marshall pun meminta Demetrius agar menghubungi si polwan itu sekarang juga. Saat terhubung, Demetrius meminta bantuan kepada si polwan temannya untuk menangani kasus penculikan di Hungaria. Si polwan menjawab kalau pihak kepolisian Hungaria juga masih dalam proses penanganan kasus tersebut. Tapi si polwan berjanji akan memberitahu Demetrius secepatnya jika ia mendapat kabar terbaru tentang kasus itu. Actually, it's pronounced quiche. Beberapa jam kemudian, Marshall dan Demetrius sampai di pelabuhan sesuai dengan titik koordinat yang sebelumnya ada di ponsel anak buah Manuel. Namun sayang, ternyata di situ mereka tidak menemukan apapun hingga Marshall mencoba bertanya kepada seseorang sambil menunjukkan foto Maya. Di waktu yang sama, Demetrius dihubungi oleh si polwan untuk memberitahu kalau penculikan itu dipimpin oleh seorang bos mafia bernama Manuel. Menurut informasi terbaru, Manuel telah membawa para korbannya ke pelabuhan yang ada di Kroasia dan akan mengeksekusi semua korbannya di sana, lalu mereka akan dikirim ke Asia Timur. Mendengar itu semua, Demetrius pun berterima kasih lalu segera memberitahukan Marshall. Tanpa menunggu lama, pada akhirnya Marshall dan Demetrius pun memutuskan pergi ke pelabuhan Kroasia dengan menaiki kereta api. Sore harinya, adegan berpindah ke pelabuhan yang ada di Kroasia dan di situ memperlihatkan Manuel, si bos mafia yang baru turun dari helikopter. Kemudian Manuel diantar oleh anak buahnya untuk melihat beberapa korban sebelum diambil oleh buahnya. I want to see these cells in the ship in 30 minutes. Can't you put these people on a plane? Bersamaan dengan itu, Marshall dan Demetrius juga telah sampai di sana. Lalu dengan mode senyap, mereka berusaha mencari di kontainer manakah Maya disekap. Setelah cukup lama mencari, mereka berdua melihat Maya yang sedang dibawa oleh para penculik untuk menghadap Manuel. Di sini Marshall tidak langsung gegabah melakukan penyerangan karena ia lebih memilih untuk diam dulu membaca situasi terbaik untuk menyerang. There's a lot of bad guys out there. Yeah, my pleasure.
What's the plan, man? Di sisi lain, Maya sendiri meminta izin ke toilet karena ia kebelat sebelum bertemu dengan Manuel. Awalnya, para penjaga tidak mengizinkannya sebab ditakutkan Maya akan berniat kabur. Namun setelah Maya mengatakan jika dirinya akan berak saja di celana, para penjaga langsung meminta satu dari mereka untuk menemani Maya. Setelah berada cukup jauh dari penjaga yang lain, namun tiba-tiba setelah berhasil meratakan sebagian dari penculik itu, Marshall, Demetrius, dan Maya berusaha menyelamatkan para korban yang lain. Tapi di sini Demetrius lagi-lagi melakukan siaran langsung hingga Marshall segera membuang ponselnya. Ketika sampai di kontainer yang dipakai menyekap para korban, sialnya mereka tidak menemukan apapun. Ternyata saat peperangan tadi, Manuel dan para anak buahnya yang lain memutuskan pergi sambil membawa semua korban. What are you talking about? Kemudian Demetrius menghubungi si Polwan temannya untuk menanyakan kemanakah Manuel akan membawa para korban selain di pelabuhan ini. Si Polwan menjawab tidak tahu, tapi yang pasti Manuel akan menjual para sandranya ke Asia Timur. Namun jika Demetrius tetap berambisi ingin menangkap Manuel, ia bisa menggerebeknya saat Manuel menghadiri acara pembukaan bisnis saham milik Manuel. Pembukaan bisnis itu akan berlangsung 3 hari lagi dan lokasinya di Las Vegas. Pihak kepolisian Hungaria tentu tidak akan bisa mengejar Manuel sampai ke sana sebab itu bukan kewenangan lagi mereka. Alhasil Demetrius langsung memberitahu kabar tersebut kepada Marshall dan Maya. Hingga mereka bertiga berencana akan menggerebek Manuel di Las Vegas. So I guess that's the end of our journey. 3 hari kemudian memperlihatkan mereka bertiga yang sudah berada di Las Vegas. Di sini Marshall dan Maya berpura-pura jadi tamu undangan, sedangkan Demetrius menyamar sebagai investor yang akan berinvestasi dalam bisnis saham tersebut. Tak lama acara pun dimulai. There will be an algorithmic stable. Mr. Giordano, you said that the value is pegged to your core. Hingga saat Manuel berpidato, tiba-tiba ada beberapa orang yang melakukan penyerangan. Ternyata orang-orang itu adalah suruhan Marshall yang sengaja diperintah untuk menyerang Manuel. Namun sayang, tidak ada satupun tembakan yang mengenai Manuel, lalu kemudian Manuel pergi ke basement dibawa oleh Demetrius. Di sini Demetrius masih berpura-pura sebagai investor yang membuat Manuel tidak curiga. Tak lama datanglah satu mobil jemputan untuk Manuel. Lalu anak buah Manuel turun dari mobil sambil memberikan senjata. Tak disangka Manuel malah menembak Demetrius. Not really. Ternyata sedari tadi Manuel sudah tahu kalau Demetrius ini hanyalah sedang berpura-pura menjadi investor. Di waktu yang sama datang juga Marshall dan Maya yang langsung menghajar beberapa anak buah Manuel. Namun sialnya mereka keburu ditodong oleh Manuel jadi tidak bisa melakukan apapun. Di sini Marshall dan Maya hanya bisa pasrah, tapi tiba-tiba Demetrius bangkit kembali dan langsung menembak kaki Manuel. I saved your life, man. I shot you in the heart. Ternyata tembakan Manuel sebelumnya hanya mengenai rompi anti peluru Demetrius saja sehingga ia tidak terluka sedikit pun. Selang beberapa saat datanglah para polisi yang langsung menangkap Manuel serta antek-anteknya. Sedangkan untuk para sandera yang sebelumnya Manuel culik, kini mereka semua sudah tewas dan dikirim ke Asia termasuk ayahnya Maya. Meskipun Marshall, Demetrius, dan Maya tidak dapat menyelamatkan para korban yang lain, namun mereka berhasil menangkap Manuel. Sehingga kedepannya tidak akan ada lagi kejahatan yang seperti itu. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.